Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung lagi di program pembelajaran fisika itu mudah. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang rangkaian-rangkaian eh, arus searah dengan mengaplikasikan hukum-hukum yang berlaku setelah kita mempelajarinya. Oke, selanjutnya mari kita ikuti pembahasannya. Oke. Ya, soal yang pertama, dua buah pengantar A dan B terbuat dari bahan yang sama tetapi diameternya 2 berbanding 5. Jika hambatan kawat B sebesar 20 ohm, hitung hambatan kawat A. Oke. Nah, diketahui RB 20 ohm, hambatan B 20 ohm, diameter A berbanding diameter B 2 berbanding 5 atau nah, DA 2 per 5 dB. Ini kali ini ya. DA kali 5, DB kali 2. Bandingkan atau dibuat pecahan berarti DA 2 per 5 DB. Oke, kalian pasti bisa. Nah, sekarang jawab. Pada soal ini besar hambatan penghantar hanya bergantung pada diameter. Jadi, bahannya sama, berarti hambat jenisnya juga sama. Panjangnya sama, berarti tidak usah dibawa panjangnya itu ya. Nah, oke. Nah, R sama dengan 1 per 1 L per A kali rho atau rho sama dengan L per VR kuadrat atau rho L per V 1 per 2 D kuadrat ya. Seperti itu. Nah, di sini juga sama. Rho L V kemudian setengah dikuadratkan tidak usah dibawa. Yang dibawa adalah D kuadrat. Seperti penjelasan berikut. Nah, RA berbanding RB sama dengan 1 per D kuadrat A berbanding 1 per DB kuadrat. Ya. RA berbanding 20 sama dengan 1 per 2 per 5 DB kuadrat berbanding 1 per DB kuadrat. Nah, RA berbanding 20 sama dengan 1 per 4 per 5 per 25 DB kuadrat berbanding 1 per DB kuadrat. Oke. Nah, RA berbanding 20 sama dengan 25 per 4 berbanding 1. 25 ke atas kan. Oke. Maka diperoleh bahwa hambatan penghantar A atau konduktor A 125 ohm. Oke, seperti itu penjelasan dan penyelesaian soal nomor 1. Oke, lanjut. Nah, soal nomor 2, ini ada rangkaian hambatan. Nah, ini termasuk loop juga. Sebenarnya ini rangkaian biasa. Nah, tapi kita gunakan loop. Ya. Nah, hitung tegangan antara titik C dan D dan daya pada hambatan 2 ohm. Hah? Oke. Walaupun tidak ditanyakan beda potensial antara C dan D atau tegangan antara C dan D, maka ini akan otomatis akan terhitung ketika kita menghitung arus rangkaian yang ke kanan. Kita buktikan. Nah, sekarang cari dulu hambatan pengganti CD. Ya. Nah, ingat, ini dalam keadaan paralel. 3, 6, dan ini 6, itu dalam keadaan paralel. 1 per RCD sama dengan 1 per CAD ditambah 1 per CD ditambah 1 per CEB. Nah, ya, oke. Nah, 1 per 3 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 1 ditambah 3 ditambah 2. Karena ini, kenapa nih? Seri. Ya. Oke, lanjut. Ini 1 per 3, 1 per 6, 1 per 6. Jumlahkan. Samakan penyebutnya ke 6. Ya. Maka balikan 6 per 4, 1,5 ohm. Berarti hambatan pengganti rangkaian CD menurut titik C dan D itu 1,5. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang arus rangkaian kanan CEB, CEB. Nah, gunakan nih sigma E tambah sigma IR sama dengan RAB kurung. Nah, E total 1 per R total 1 sampai seterusnya ya. Oke. Di jalur kanan tidak ada GGL berarti langsung 0 ya. 0 tambah I kurung 1, 2, 3. Ini hambatan ini. 1, 2, 3. Sama dengan 1,5. 6 per 3 dari ini. Plus, kenapa? Kita berjalan dari C ke arah A. Nemu positif. Berarti anggap positif baterainya. Ya. Nah, 0 per 6. Di sini tidak ada lagi ya. Saya sebutkan tadi. Tidak ada juga. 0. Nah, berarti 6I sama dengan 1,5. Nah, kali 6 per 3. Ini sebenarnya udah 2 ya. Nggak bisa pakai 6 per 3.
Nah, hasilnya, nah, Pi CD 3 pola. Ya, udah dapat nih. Walaupun ini tidak disebutkan. Kalau ditanya berapa arus yang mengalir ke sini atau daya atau energi. Ya, baik di jalur kiri maupun di jalur tengah maupun di jalur kanan. Jadi otomatis kita mencari ini. Ya, lanjut. Arus yang mengalir ya, pada rangkaian C nih ya. Ini ke sini CEB ya. CEB. Nah, itu setengah. Daya pada hambatan 2 ohm. Berarti arus yang mengalir pada hambatan 1, 3, 2. Itu setengah ampere. Nah, dayanya adalah P kuadrat P2 sama dengan I kuadrat R. Ya. Setengah kuadrat kali 2. Hasilnya setengah watt. Jadi daya pada hambatan 2 ohm adalah setengah watt. Itu penjelasannya. Oke. Mudah-mudahan Anda mengerti di daerah sini. Nah, lanjut pada soal 3. Perhatikan rangkaian di bawah. Jika badai potensial titik A dan B besarnya 10 volt, hitung kuota arus rangkaiannya. Nah, nanti ini 6 dan 12 itu dalam keadaan paralel, kemudian serikan dengan 4, kemudian hasilnya paralelkan dengan 8. Dan yang terakhir adalah serikan dengan 16. Oke, lanjut. Perhatikan pembahasannya. Hambatan pengganti rangkaian. Nah, hambatan 6 dan 12 dalam keadaan paralel. Nah, lewat ini dulu. 1/12 tambah 1/6. 1 tambah 2 per 12. Nah, balikan. Berarti 4 ohm. Jadi ini penggantinya adalah 4. Udah, lanjut. R paralel 1 seri dengan hambatan 4 ohm. Jadi ini paralel 1 seri dengan ini. Nah, taruh rangkaian seri 1. RP1 ditambah 4. Berarti hambatannya adalah 8 ohm. Jadi ini adalah 8. Tuh. Nah, kemudian RE1 paralel dengan hambatan 8 ohm. Ya. Nah, taruh saja paralel 2. 1 per R8 ditambah 1 per R1. Nah, kalau sudah bisa, kalian tidak perlu lewat ini karena waktu akan terbuang. Paralel 2 sama dengan 4. 8 per 2. Oke. Nah, berarti ini hasilnya 4 ohm. Nah, sekarang cari R paralel yang berikutnya RP2 seri dengan hambatan 16 ohm. Ya. RAB sama dengan 4 tambah 16. Jadi nanti hambatan ini adalah 16 ditambah 4, 20 ohm. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, arus rangkaian adalah I sama dengan I kali RAB. Nah, maka 10 sama dengan 20 I. Ya, karena di sini tegangannya adalah 10. Maka setengah ampere jawabannya. Oke, seperti itu penjelasan dan uraian soal 3. Oke. Soal 4, ini ada rangkaian tertutup atau loop. Cuma di sini rangkaiannya cuma satu. Ini lebih enteng dibanding dengan loop-loop yang telah kita bahas. Nah, jawab sekarang. Ini adalah pertanyaan di titik A dan B. Ya. PAB. Ada beda potensial atau tegangan. Sama ya. Nah, sama seperti pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Cari hambatan pengganti antara titik A dan B. Jadi ada jalur atas, ada jalur bawah. Jalur ADB dengan jalur ACB. Oke, ini dalam keadaan paralel. Nah, di bawah ada 6 dan 2, di atas ada hanya 4 ohm. Oke, jawab. Nah, seperti ini. 1 per RAB sama dengan 1 per RACB ditambah 1 per RADB. Ya. 1 per 4 ditambah 1 per 6 ditambah 2. Ya. Karena di bawah ada 2 buah hambatan. 6 dan 2. Jumlahkan. Ya. Ya. Samakan penyebutnya ke 8. Ini gampang nih. Ya. 8 per 3. Ini 8 ya, bukan 4. Nah, oke, sorry, maaf. Nah, arus rangkaian dan beda potensial titik A dan B. Maka, misal kita menggunakan jalur atas, yaitu AC. Kenapa jalur atas? Ini paling pendek. Jangan mencari kesulitan. Kalau jalur bawah boleh? Boleh. Nah, nanti
hasilnya akan sama. Sigma E ditambah sigma IR sama dengan RAB, E total 1 per R total 1, sampai seterusnya. Nah, ya, 3. Nah, kita jalur ini. 3 plus ya, ditambah 4. Udah, 8 per 3. Kali 3 per 4 ditambah 2 tambah 5 per 6 tambah 2. Berarti GG-nya plus 2 plus 5. 2 plus 5. Terus dibagi dengan 6 plus 2. Nah, di sini ada E total ke N. Nah, berarti batasi ini 2 rangkaian. Ini dengan ini gitu ya. 8 per 3, 3 per 4, tambah 7 per 12. Nah, samakan penyebutnya ke 12. 12 bagi 4, 3, 9, 7. 16 per 12. Ya, ini bisa diperkecil. Ya, seperti ini. 8 bagi 4, 2. Kali 6, 30, 16, 32. Nah, ini hasilnya 3, berarti 32 per 9. Inilah BAB, 32 per 9. Ya. Nah, langsung dapat. Nah, berapa arusnya? Nah, ini pindah ke kanan, jadi minus. 4I sama dengan 16 per 3 dikurangi 3. 4I sama dengan 16 minus 9 per 3. Nah, jadi nanti di sini 16 kurang 9 adalah 7. Nah, berarti 4 per 4, 4I ya, 4I 7 per 3. Berarti I sama dengan 7 per 12 ampere. Begitu jawabannya dan uraiannya. Semoga kalian mengerti. Nah, sekarang soal yang kelima. Ini ada rangkaian loop yang seperti tadi. Ini bukan masalah lagi untuk kalian. Sebab apa? Kita sering membahas soal-soal seperti ini. Nah, pertanyaannya, hitung energi listrik pada hambatan 6 ohm dalam waktu 1 menit pada rangkaian di bawah. Nah, berarti konsen ke rangkaian kanan. Ya. Nah, tetapi jangan lupa kita cari dulu hambatan pengganti rangkaian. Misalkan ini, titik ini, titik ini. Taruh saja kalian sebut A dan B atau A dengan C sampai seterusnya. Oke, lanjut ke pembahasannya. Ya. Nah, di sini tanpa AB, 1 per R total sama dengan 1 per 4 yang ini, ditambah 1 per 12 yang ini, ditambah 1 per 6 yang ini. Oke. Nah, 12 bagi 4, 3, 12 bagi 12, 1, 12 bagi 6, 2. Nah, balikan. 12 per 6, 2 ohm. Jadi nanti hambatan pengganti titik ini dan titik ini adalah 2 ohm. Ya. Nah, sekarang kita konsen ke jalur kanan. Kenapa? Karena pertanyaannya ada di jalur kanan. Maka, nah, seperti ini. Cari arus pada hambatan 6 ohm. Sigma E tambah sigma IR sama dengan RAB. Nah, rumusnya ini dibawa terus nih. Tapi diganti dengan R total nanti. R total yang ini. Nah, ini jalur kanan. Berarti 6. Ya. 6 ditambah 6I, 6 positif. Karena kita jalannya ke sini. 6 ditambah 6I sama dengan 2 kurung 4 per 4. 4 per 4 ditambah jalur tengah 0, 0 per 12 ditambah 6 per 6. 6 per 6. Oke. Nah, 6 ditambah 6I sama dengan 2 kali 1 ditambah 0 tambah 1. Kalau sudah tahu ini tidak perlu dibawa. Ya. Langsung aja. Nah, 4 pol. Jadi pi 12 atau pi yang ini, beda potensial antara ujung-ujung ini dengan ujung-ujung ini atau ujung-ujung yang kanan itu sama. 4 pol. Oke. Sekali langkah dapat nilai 2 atau 2 nilai. Oke. Lanjut. 6i sama dengan 4 dikurangi 6. Ya. Ini 2, hasilnya min 2 per 6, 1 per 3 ampere. Negatif. Artinya apa? Kita tadi berjalan dari sini ke sini, dari sini ke sini, dan dari sini ke sini. Ternyata salah. Nah, salahnya dari mana? Ini hasilnya minus. Oh, berarti salah ini. Harusnya bukan dari sini ke sini, tapi dari ke atasnya gitu. Oke, itu penjelasannya. Kalian boleh ngambil 1 per 3 arus ke atas atau minus 1 per 3. Itu tetap saja hasilnya sama seperti itu. Kita ambil nilainya 1 per 3. Oke? Nah, karena ditanyakan energi, maka gunakan ini. I kuadrat kali R kali T.
1/3 kuadrat kalikan 12 ya. Ini kalikan 6 seharusnya nih, kalikan 6 ya, sorry. Kalikan 6 nih 6 sorry ya 6, kalikan 1 menit 60. Nah ini berarti 1/9, 1/9 kali 6 ya, ini kali 6, kali 60. Nah, berarti jawabannya, eee, 1/9 kali 6 kali 60 ya, satuannya joule. Oke, ini kurang lengkap, sorry. Nah, seperti itulah penjelasan, beberapa soal dan aplikasi persamaan-persamaan yang ada hubungannya dengan rangkaian arus searah atau arus DC. Oke, eee, video selanjutnya adalah pokok bahasan induksi magnet atau medan magnet. Oke, seandainya video ini bermanfaat untuk kalian dan menambah ilmu tentang rangkaian arus searah atau arus DC, maka tinggalkan pesan Anda dengan cara like, komen, dan subscribe, serta share ke grup teman Anda ya, melalui sosmed tentunya, nah, supaya teman Anda juga ikut mempelajari dan tentu saja ini mengoreksi kesalahan-kesalahan program ini ya, terutama dalam angka-angka. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya.